Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kali ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah pasir kuarsa, yang kedua labu ukur, kemudian mortar dan alu, kaca, arloji batang pengaduk, kemudian spatula, larutan buffer, dan daun pepaya. Untuk prosedur pertama, daun pepaya yang sudah ditimbang sebanyak 20 gram dimasukkan ke dalam mortar untuk dihaluskan. Kemudian, pasir kuarsa sebanyak 2 gram ditambahkan untuk mempermudah proses penghalusan. Sedikit larutan buffer ditambahkan ke dalam sampel. Sampel ditumbuk hingga halus secara menyeluruh. Ini adalah sampel yang sudah halus. Langkah selanjutnya adalah ekstraksi enzim dari daun pepaya. Sampel yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Larutan buffer ditambahkan hingga tanda batas. Kemudian sampel dikocok hingga homogen dan didiamkan selama 5 menit. Berikut ini adalah pipet mikro dengan volume 100 hingga 1000 mikroliter. Ini adalah pipet mikro dengan ukuran 5-50 mikroliter. Ini adalah tip untuk mikropipet pertama. Ini adalah tip untuk mikropipet kedua. Berikut adalah tabung mikrosentrifuge dengan ukuran 1,5 ml dan tabung mikrosentrifuge dengan ukuran 2 ml. Langkah pertama, tancapkan tip pada ujung mikropipet. Kemudian, atur volume sesuai yang diinginkan dalam satuan mikroliter. Tekan bagian atas untuk memipet sampel. Dan tekan tombol pada bagian samping untuk melepaskan tip pipet mikro. Langkah pertama untuk sentrifugasi adalah memasukkan sampel pada tabung mikrosentrifuge. Dan ini adalah sampel yang sudah siap untuk disentrifugasi. Hidupkan alat sentrifuge dengan menekan tombol power sebelum digunakan untuk sentrifugasi. Kemudian setting kecepatan sentrifugasi yang akan digunakan dalam satuan RPM atau XG. Kemudian atur waktu sentrifugasi dalam satuan menit. Atur suhu yang akan kita gunakan selama proses sentrifugasi. Kemudian pada bagian bawah terdapat tombol start, stop, open, dan pulse. Pertama, buka alat sentrifugasi dengan menekan tombol open. Kemudian buka penutup pada bagian dalam. Masukkan sampel secara berseberangan dan simetris agar menjaga keseimbangan selama proses sentrifugasi dilakukan. Pasang kembali penutup bagian dalam sebelum memulai sentrifugasi. Pada sentrifugasi kali ini, suhu yang digunakan adalah 4 derajat Celcius
dan waktu sentrifugasi selama 15 menit dan menggunakan kecepatan sentrifugasi 6000 rpm. Tekan tombol start untuk memulai sentrifugasi, kemudian tunggu hingga 15 menit. Setelah sentrifugasi selesai, tekan open untuk membuka alat sentrifugasi. Buka penutup pada bagian dalam. Kemudian ambil semua sampel. Pasang kembali penutup pada bagian dalam dan tutup alat sentrifugasi. Matikan alat sentrifugasi dengan menekan tombol power. Berikut adalah hasil sentrifugasi. Yang pertama adalah fase supernatan, kemudian yang kedua adalah fase pellet. Supernatan yang diperoleh dipipet sebanyak 200 mikroliter dan ditambah dengan reagen lainnya, kemudian diinkubasi dalam water bath. Hubungkan water bath dengan sumber listrik, kemudian buka penutup water bath dan masukkan sampel ke dalam water bath. Tekan tombol power untuk menyalakan water bath, kemudian atur suhu yang akan kita gunakan. Pada praktikum kali ini akan digunakan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian atur waktu inkubasi selama 20 menit. Setelah inkubasi selesai, ambil sampel dari dalam water bath dan lihat perubahan yang terjadi. Kemudian ukur absorbansi sampel dengan menggunakan spektrofotometer dan atur panjang gelombang yang akan digunakan. Pada praktikum ini digunakan panjang gelombang 490 nanometer. Kemudian buka alat spektrofotometer dan masukkan belangko pada bagian B dan masukkan sampel pada bagian bernomor 1. Tekan tombol nomor 1 untuk mengetahui absorbansi sampel dan catat hasilnya. Sebelum melakukan fraksinasi, pahami terlebih dahulu tabel fraksinasi amonium sulfat berikut. Amonium sulfat yang sudah diketahui masanya dimasukkan ke dalam supernatan hasil sentrifugasi. Sampel dihomogenasikan dengan cara dibolak-balik, kemudian disentrifugasi kembali. Berikut adalah hasil sentrifugasinya. Yang pertama adalah fase supernatan, kemudian fase pellet. Hasil fraksinasi juga dilakukan uji aktivitas. Berikut merupakan kantong dialisis. Lipat salah satu ujung kantong dialisis. Kemudian dijepit agar sampel tidak keluar selama proses dialisis. Berikut hasilnya. Sampel dimasukkan ke dalam kantung dialisis, kemudian ujung lain dari kantung dialisis dilipat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian ujung tersebut dijepit dengan rapat. Berikut hasilnya dan siap untuk didialisis. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam larutan buffer disertai dengan pengadukan menggunakan nanak stirrer dan didiamkan selama waktu dialisis yang sudah ditentukan. Setelah proses dialisis selesai, sampel diambil dan dipindahkan ke dalam tabung mikrosentrifuge dan dilakukan uji aktivitas.